اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillah masyaallah la yusrifu as-su'a illa Allah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Para jamaah sekalian, seperti biasa kita awali pengajian kita terlebih dahulu dengan membaca selawat hariah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita malam hari ini judulnya menyantuni anak yatim. Hadis yang pertama kali tentang keutamaan menyantuni anak yatim sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan." Barang siapa mengusap kepala anak yatim, menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah Ta'ala mengangkat satu derajat pada setiap rambut. Nah, ini satu hadisnya, ya. Jadi hadis kita baca dari kitab Tambihul Ghafilin. Siapa yang menyapu, yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah angkat baginya tiap-tiap rambut satu derajat. Ini
menjelaskan keutamaan menyapu, mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura. Pada hari Asyura itu tanggal 10 Muharram nanti, insya-Allah pada malam Jumat akan datang salah satu amalia yang dianjurkan kita melakukannya adalah mengusap atau menyapu kepala anak yatim. Itu simbol mengusap, menyapu itu simbol daripada kita menyayangi. Jadi tersirat dari yang tersurat menyapu itu maknanya memang menyapu, tapi di sebalik itu hendaklah kita ambil hikmahnya, maknanya situ adalah menyantuni anak yatim. Maka itu hari Asyura itu disebut hari rayonya anak yatim. Di mana-mana orang mengumpulkan anak yatim, baik di masjid-masjid, mushola, langgar, dan di mana-mana mengumpulkan anak yatim, kemudian memberikan sekedar santunan. Maka orang nyebutnya hari Asyura itu juga hari rayonya anak yatim. Dan tidak hanya cukup menyantuni anak yatim itu pada hari Asyura itu saja. Jadi jangan salah paham pula, nak nyantun anak yatim nunggu-nunggu hari Asyura. Tidak. Jadi hari Asyura itu banyak amal ibadah, amalia yang baik yang bisa kita lakukan. Misalnya memperbanyak sedekah, melapangkan belanja rumah tangga, ya, mengunjungi orang-orang alim, ulama, menziarahi para alim ulama pada hari itu, menyambung silaturahim, banyak lagi. Yang lebih utamanya lagi nanti puasa. Itu. Satu di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Kan sibuk tuh panitia tuh ngumpul mendata anak yatim di sekolah-sekolah, minta laporan mana anak yatim, berapa orang. Di sekolah itu berapa anak yatim, panggil, kumpulkan malam ini, malamnya, paginya, siangnya, sorenya, santuni. Kadang-kadang salah bagi pula, umur lah 25 tahun, cuma badannya kecil. Jadi kurang teliti pendataannya, itu sudah luar, sudah masuk kategori anak yatim lagi. Jadi anak yatim itu ada batas usia juga, atas usia balik. Kalau tak tu kita, saya kan anak yatim kok. Tapi tak ada anak nyantun 10 Muharram. Bukan anak yatim lagi, piatu pula, mak ayah tak ada lagi. Jadi batasnya ada ya. Jadi anak yang ditinggal mati oleh ayahnya di bawah umur 15 tahun, artinya belum balik. Yang salah data, ada tercagu gedangnya 25 tahun, anak yatim juga. Dia miskin juga lah, cuma tak ada kategori anak yatim lagi. Sudah itu, jadi kita lanjutkan lagi. Itu satu hadis yang memfokus kepada tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura ya. Berikut ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin kita baca lagi beberapa hadis, tapi tidak dalam momennya 10 Muharram, tapi kita dianjurkan menyantuni anak yatim itu kapanpun kita berada. Jadi tidak mesti tanggal 10 Muharram itu ya. Kapanpun ada rezeki kita, ada kemampuan, ya silakan
Berikutnya ada beberapa hadis. Hadis dari Abdullah bin Abu Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ala ra'si yatimin rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatan wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'a lahu bi kulli sya'ratin darajatan." Man masaha, barang siapa yang mengusap, nyapu, ya, mengelus-ngelus kepala anak yatim, rahmatan, jadi terdorong adanya rasa kasih sayang. Itu ya. Jadi kita sapu, usap kepala anak yatim itu, dalam hati kita ada belas kasihan, kasih sayang. Tengok anak itu ditinggal mati ayahnya masih kecil. Itu ya. Kataballahu lahu, maka Allah mencatat baginya bikulli sya'ratin, setiap rambut, marrat 'alaiha yaduhu, setiap rambut yang tersentuh tangannya, itu satu kebaikan dicatat. Ya. Jadi kita mengusap, nyapu kepala anak yatim mulai dari depan sampai belakang atau kepalanya. Nah, jadi tangan mana yang melewati itu satu lembar rambut, bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah, satu lembar rambut dicatat satu kebaikan. Bayangkanlah berapa jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Bayangkanlah berapa banyaknya. Bukan ratusan barangkali kalau kita hitung, ya. Kalau nak cobalah hitung. Jadi katakanlah 10.000 misalnya lembarnya, ya. Nah 10.000 hasanah. Kalau 10 orang 10.000 kali 10, itu kasih sayang. Karena sayang, kasih sayang, belas kasihan nengok anak yatim. Wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan, dan setiap rambut, setiap helai rambut itu yang lewat tangan kita menyapunya itu, satu helai rambut itu menghapus, maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan. Jadi satu lembar menghapus satu kejahatan yang kita lakukan, satu dosa yang kita lakukan. Jadi kalau tadi itu 10.000 rambutnya itu 10.000 dosa yang dihapus karena kita menyapu kepala anak yatim tadi. Wa rafa'a lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Kemudian Allah menaikkan satu derajat, satu lembar rambut satu derajat untuk orang yang mengusap, nyapu kepala anak yatim tadi. Kalau 10.000 derajat, gitu, ya. Nah, tentunya di sebalik itu kita tidak cukup sekadar nyapu. Kalau nyapu ya itu tadilah balasannya. Ada lagi tindak lanjut dari nyapu itu. Ada lagi tindak lanjut dari rasa belas kasihan kita. Kita beri santunan. Itu, ya. Nah, santunan itu lain lagi pahalanya lagi.
Ini tadi tangan yang lewat. Kaki kumpul anak yatim sapu kalau banyak-banyak tu. Sudah itu yang sudah sapu balik lah. Itu. Jadi lebih lagi kita utamakan kecuali kita nyapu tu ada lagi tindak lanjut dari nyapu tu. Kalau dia tu mau sekolah kita sekolahkan. Kita biayai sekolahnya atau kita belikan pakaian sekolah, pakaian seragam sekolahnya, sepatunya, tasnya, bukunya, atau sepanjang dia sekolah kita mampu, kita sekolahkan itu lebih baik lagi. Kau sudahlah nyapu bela, setahun sekali bela nyapu. Nah, nyapu tu jadi itu secara lahirnya, tapi di sebalik itu itu dia dipahami. Belas kasihan, macam mana belas kasihan? Itu tadi simbolnya kasih sayang gitu, usap kepalanya, gitu. Tak payah dilepas jilbabnya tu, lewat di atas jilbab tu dah masuk lah, yang was-was pula keruk pula jilbab tu, biar kena dengan rambut. Tak payah, kena lah tu, ya lewat lah dia. Jadi tangan kita melewati kepalanya tu, rambut mana yang kena, satu lay dicatat satu kebaikan, satu lay itu menghapus satu dosa, satu lay lagi naikkan derajat kita. Semakin banyak ya semakin bagus. Sudah satu hadis ya. Ini hadis menganjurkan untuk kita berbuat baik menyantuni anak yatim. Man dhamma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, man dhamma yatiman min baini yatamal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah ta'ala aujaballahu ta'ala lahul jannata albattata. Ini hadis yang kedua ya. Man dhamma yatiman, barang siapa, ini tak ngusap lagi, tak nyapu kepala anak yatim lagi, disebutkan Nabi man dhamma, barang siapa dhamma, memelihara, mengasuh, yatiman, salah seorang anak yatiman, min baini yatamal muslimin, dari di antara anak-anak yatimnya orang-orang muslim, menjamin, memeliharanya bagaimana, mengasuhnya bagaimana. Nah, ila ta'amihi wa syarabihi, menjamin makannya, menjamin minumnya, itu mengasuhnya tuh, diberi makan, diberi minum, hatta yughniyahullahu ta'ala, sehingga Allah menjadikan rasa cukup bagi anak yatim itu. Nah, jadi kita berikan santunan, pelihara dia, diasuh dia, dijamin makannya, diberikan minumnya sampai dia puas, sehingga Allah menjadikan rasa cukup bagi anak yatim itu. Jadi kenyang, lega dia. Kalau haus dibagi minum, hilang hausnya. Kalau lapar dikasih makan, hilang laparnya. Sedih dia karena kekurangan biaya, kita jamin dia. Nah, apa itu ujungnya? Aujaballahu ta'ala lahul jannata albattata, maka Allah mewajibkan surga untuknya dengan pasti. Itu ya. Jadi Allah mewajibkan surga untuk
nya albattah, pasti, tak ragu-ragu. Itu tadi. Jadi tak cukup dengan nyapu bela. Sudah nyapu lari turun. Itu lambang nyapunya. Di sebalik nyapu ni hadisnya. Ini dilakukan bukan 10 Muharram baik. Kapan pun. Ya. Nah, itu kada salah paham pula 10 Muharram pula terkenang anak yatim. Apa? Nukar duit pergi ke toko. Tu apa wak? Kata orang toko, nukar duit kecil 10 Muharram so bagi anak yatim. Ada yang 2,000 betul. Banyak nak bagi anak yatim tu ada lah kau banyak 2,000. 2,000 1,000 tukar 2,000. Banyak orang itu. Bagilah yang lumayan-lumayan sedikit sesuai kemampuan kita. Kau basing lah, pakai basing pula. Basing lah sebagi 10 Muharram lu bagi anak yatim, basing lah. Jangan berbasing. Niat adalah dalam hati. Besok bagi aku nak bagi anak yatim, jangan basing. Basing pahaloi basing bagi Tuhan pula. Jangan disortir duit itu sesuai kemampuan kita. Ya, itu tadi. Siapa yang menjamin anak yatim di antara yatim-yatim orang-orang Muslim? Bagi makannya dikasih makan, minumnya, biaya sekolahnya kita tanggung, kita jamin. Aujaballahu ta'ala lahu al-jannata al-battata. Pakai al-battata pula. Allah mewajibkan surga untuknya dengan pasti. Al-battah itu maknanya pasti. Itu ya, tegas. Illa, ada syarat. Illa ayyamala amalan la yaghfiruhullahu lahu. Syaratnya ini kita santuni anak yatim, jamin anak yatim, pelihara anak yatim, asuh anak yatim. Tapi yang ini ada pada kita. Apa dia? Illa ayyamala amalan la yaghfiruhullahu lahu. Kecuali jika ia mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diampuni Allah. Itu jago, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah tidak berkenan mengampuni dosa kita. Mana menyekutukan Allah. Nah, itu jago-jago ni itu. Tak syirik besar, syirik nyata, syirik halus. Syirik halus itu apa? Ar-riya. Syirik khafi, ar-riya, menyekutukan Tuhan juga secara sembunyi. Riya, beramal bukan karena Allah tapi karena seseorang, karena sesuatu. Itu syirik juga kata Nabi. Syirik khafi. Kalau syirik nyembah berhala, nyembah gunung, nyembah matahari, nyembah pulau, nyembah apa segala macam, itu syirik jali. Wa man azhaballahu karimatahu. Ini lain lagi. Wa man azhaballahu karimatahu. Siapa yang Allah hilangkan anggota badannya yang penting, Allah uji seseorang dihilangkan anggota badannya yang penting. Mana yang penting? Sahabat bertanya, mana yang penting itu? Anggota badan yang penting itu ya Rasulullah? Matanya. Jadi diambil Tuhan nikmat penglihatannya. Atau dengan kata lain dijadikannya buta. Siapa yang Allah hilangkan
anggota badannya yang amat penting, mata ya, paling penting itu. Fasobaro, dia sabar. Wahtasaba, ikhlas, sabar, tak gerutu. Wahtasaba, ikhlas dia menerima takdirnya, takdir Allah. Aujaballahu lahul jannata albattata. Juga Allah mewajibkan surga untuknya dengan pasti. Itu. Jadi orang yang dibutuhkan Tuhan itu kita tahu apa tidak ya, dengan sesuatu sebab tidak bisa melihat lagi. Sabar, ikhlas, itu aujaballahu lahul jannata albattata. Allah mewajibkan surga baginya dengan pasti juga, kecuali illa ayyamala amalan la yaghfiruhullahu lahu, kecuali dia melakukan, mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi sahabat bertanya, wa ma karimatuhu? Qala ainuhu. Jadi sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan anggota badan yang amat penting itu ya Rasulullah? Karimatuhu bahasa Arabnya. Jadi Nabi menjawab, ainuhu, matanya. Itu kan paling penting itu ya, matanya. Sudah itu lagi, wa man kana lahu salasu banatin. Ini lain lagi, bukan masalah nyantun anak yatim, tapi lanjut hadis ini ke masalah lain. Wa man kana lahu salasu banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan. Siapa yang punya anak 3 perempuan, punya 3 anak perempuan. Orang tu kadang-kadang punya anak betina tu banyak amat, rosa juga ya. Pengen kalau anak jantan. Lah 3 betina. Ikhtiar lagi, doa lagi, dapat lagi, lah betina pula lagi. Dapat 10 betina kalau. Hadis ini memberikan apa? Semangat kepada orang yang punya anak perempuan. Yang kecil hati, jangan merasa remeh, merasa hina punya anak perempuan. Ini dimuliakan Tuhan. Wa man kana lahu salasu banatin, siapa punya anak 3 perempuan, 3 orang perempuan, fa'adda bahunna, lalu dia didik anak tadi, 3 anak cewek kalau ya, 3 anak cewek, dididiknya fa'adda bahunna, dididiknya, disekolahkannya. Dia tak bisa didiknya, disekolahkan, masuk ke pesantren, masuk madrasah, datangkan guru, macam itu. Kita tak mampu didik, mungkin tak sempat, mungkin tak punya modal ilmu, cuma modal harta ada, panggil orang privat, namanya, atau masukkan pesantren, masuk sekolah, masuk madrasah. Wa anfaqa alaihinna, dan dia biayai, dibiayai, diberikan biaya hidup anak tadi yang 3 perempuan itu, hatta yamutna, sampai dia mati, sampai dia dewasa atau sampai dia mati, au yabni bihinna, atau dia sampai berumah tangga. Kita didik anak tadi lah dewasa, dilamar orang, dia berumah tangga. Kita biaya dari kecil tadi, kita didik
sampai dia besar, sampai dia bersuami, itu ya. Atau tak bersuami, misalnya sampai dia meninggal. Kalau sudah bersuami, itu kan biar tanggung jawabnya itu pindah kepada suami. Kalau tidak bersuami, itu masih tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apa janjinya? Apa janji Allah? Apa janji Rasulullah kepada orang ini? Aujaballahu lahul jannata albattata. Allah mewajibkan surga baginya secara pasti. Itu. Jadi jangan kecil hati, jangan risih, sedih. Dapat 3 anak, betina juga, 4, betina juga. Ikhtiar lagi, 5, betina juga, belum puas. Hampir 10 betina juga, nak diapoi lagi. 3, sudah. Sudah, ini jaminan tu dari Allah dan Rasulnya. Illa ayya'mala amalan la yaghfiruhullahu lahu. Syaratnya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diampuni Tuhan. Mensyirikkan Tuhan, menyekutukan Tuhan, itu tidak diampuni Tuhan. Tidak sadar kita, gawe kita syirik. Itu. Qala fanadahu rajulun minal Arab. Ada seorang badui yang berseru kepada beliau, yang bertanya kepada Nabi. Setelah Nabi berucap demikian, ada seorang Arab, orang badui, orang pegunungan, bertanya kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah, awisnataini. Kalau 2, jadi Nabi tadi kan nyebut 3 punya anak perempuan. Rupanya si Arabi ini punya anak 2 perempuan. Tak puas dia tanya, ya Rasulullah, kalau 2 macam mana? Itu ya. Tadi yang kau sebut 3, baru dapat itu. Dapat upahnya, dapat pahalanya itu. Kalau 2 macam mana ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, awisnataini, atau 2 anak perempuan. Dapat juga. Itu ya. Dapat juga 2 anak perempuan. Jadi galau jadi orang Arabi tadi. Macam mana Nabi kau nyebut 3? Aku ada anak aku 2. Macam mana? Tanya langsung lah. Macam mana ya Rasulullah kalau 2? Kata Nabi, atau 2 anak perempuan. Sama juga dengan 3. 1 ada sebut juga. Sama jugalah. Itu ya. Jadi jangan diremehkan. Jangan kita merasa rendah dapat anak betina, tapi masuk gagah kalau punya anak jantan. Tidak, sama. Malah betina lebih diistimewakan lagi oleh agama kita. Punya 3, punya 2, dididik, dibiayai hidupnya. Aujaballahu lahul jannata albattata. Pengarang kitab Tambiul Ghafilin Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, ketika membicarakan tentang hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abdullah bin Abbas berkata, demi Allah, hadis ini termasuk hadis yang tidak banyak diketahui orang. Itu kata Abdullah bin Abbas. Sampai bersumpah dia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demi Allah, kata dia. Serius ni dia mengatakan. Hadis itu jarang. Kalau bahasa kita, langka ini. Banyak orang tak tahu. Kita pun baru tahu malam pula. Ya. Jadi yang punya anak betina itu jangan ragu-ragu lah. Didik, biayai. Kau tak dapat betina lesu. Atau nak dengan didiknya, tapi kalau jantan you semangat, beli ke mobil. Biarlah awak dah pakai mobil.
Yang penting anak jantan pakai mobil. Itu. Jadi jangan jadi orang kaya pelit. Ceritanya orang kaya pelit. Buya Hamka bercerita dalam ceramahnya, ada di Medan orang kaya, kata dia. Kaya masa itu orang tak ada yang punya mobil kecuali dia dewek lah. Orang kaya tu punya mobil. Ke pasar pakai payung, jalan kaki belanja. Tiap ke pasar pakai payung, jalan kaki. Jadi ditanya orang, Pak Haji itu kaya, mobil ada beli. Kenapa ke pasar juga masih pakai payung lagi, jalan-jalan kaki? Apa jawab Pak Haji tadi? Saya kok anak orang miskin. Ayah saya dulu miskin, maka saya ke pasar jalan kaki. Anak saya tu anak orang kaya, jadi maka dia pasar dia bawa mobil tu, tak ada saya dah. Kok pasal kaya bengak juga nama itu. Itu cerita Buya Hamka dia. Jadi kata Pak Haji tadi, waktu tu orang tak ada yang punya mobil. Kalau kini kok tiap rumah punya mobil. Belanja ke pasar pakai payung saya kok. Jadi heran juga. Pak Haji, ngapa jalan belanja? Saya kok anak orang miskin. Ayah saya miskin dulu. Jadi saya kok anak orang miskin. Betul. Mobil tu untuk anak aku. Ya, dia makainya, aku tahan jalan kaki. Itu nyekso diri. Nama tu kaya tu. Kalau awak beli mobil tu, awak makainya dulu ya. Sama-sama dengan anak. Jangan talak ya nak makai. Tahan awak ngalah pula. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ada seorang datang dan mengeluh kepada Nabi. Apa keluhannya? Kerasnya hati. Jadi seseorang hatinya keras datang kepada Nabi, ngadu. Keras hati itu apa? Nasihat orang tak diterima. Awak lah yang baik, awak lah yang pandai, awak lah yang paling betul. Itu keras hati. Dinasihati, apalah, tahu sekolah taman SD, nasihat aku lah S5. Itu keras hati lah nama itu. Jadi kalau orang tak keras hati itu, siapa pun nasihat terima. Apa kata pepatah Arab tu, unzur ma qala wala tanzur man qol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan lihat orang yang berucap. Boleh jadi orang yang berucap yang nasihat itu lebih bawah dari kita. Cocok terima. Jangan kita merasa itu ciri-ciri orang keras hati. Ngeluh dia, sadar hatinya keras. Ibadat segan, itu keras hati itu ya. Jadi ngadu ke Nabi, artinya minta solusi lah, macam mana ngobat ni hati kau keras. Inna sarraka ayyalina qalbuka, apabila kamu ingin hatimu lunak. In sarraka ayyalina qalbuka, kalau kau ingin hati kau lunak, lembut, dia nasihat orang nerimo ya, tidak banyak kela lagi, ngakulah sadar lah aku salah, ikolah dinasihat awak salah masih nak menang juga. Cari alasan pula supaya menang, tu keras hati lah tu. Kalau orang lembut hati, lunak hatinya, dinasihati, oh iyo salah aku, minta maaf bela. Itu hari jam 4 subuh pergi ke masjid lalu azan subuh, datang orang dekat rumah tu, wah jam 4 azan apa? Lah masuk subuh, tengok jam tu, kata orang, bawa jam 4, jam di rumah aku sampai jam 5 kata. Itu misal, itu keras hati juga. Orang elok-elok lah, wah jam 4, wah azan apa lagi? Subuh lah masuk. Kau sampai jam 5, wah
subuh. Ya rumah aku je kau sebab jadi jam kau salah. Jam masjid pula salah, pengurus masjid yang salah pula. Padahal tiap hari bertanding itu. Kalau dia lembut hati, dia salah, oh yo, tak maafnya aku, hilapnya, salah lihat aku. Upa bangun tidur tapi cing-cing tengok jam kau sepapat jam 5. Upa kau sepapat jam 4. Nah, kalau dia orang lembut hati, lunak hati, dia, salah, oh yo, minta maaf lah aku yo. Itu sadar tu. Jadi kata Nabi, insarraka an yalina qalbuka, kalau kau ingin hati kau lunak, famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu, usaplah kepala anak yatim, beri makan, santuni, balik lagi ke situ. Gitu. Atau hatinya keras, anak di rumah. Kita punya anak hatinya banyak keras, macam batu baja, dalamnya batu, macam besi baja keras macam mana lah cara guru anak satu keras ni, hati rumah melawan. Itulah lagi santun anak yatim, sapu kepala anak yatim. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak kita, bukan hati kita lembutlah, hati anak kita sama juga. Jadi fadilahnya kembali kepada keluarga kita. Itu. Galak juga orang tua melapor, ngadu. Bawa air aqua ke rumah saya sebetul. Apa hal tu? Tak tawar air urut. Air tu lah tawar apa lagi? Dia tawar air lagi. Jadi basuh tu minta tawar air. Minta ruqyah. Ngapa hal? Anak satu keras hati aku. Ngapa? Melawan, disuruh dan nak nukul suruh semayang tak nak. Menaya jangan semayang, janganlah semayang anak tu, kata saya pula. Bengak disuruh tak nak, disuruh ngaji tak nak. Suruh semayang, awak sepatah dia 10. Mak ayah lagi kecil macam tu juga lah tapo, kata saya pula. Lebih parah lagi barangkali tu, dibalas Tuhan kini tu. Coba renung-renung kau tu. Ada tak macam tu dulu? Tobat cepat. Tak tahu bila dia. Mungkin ada. Kalau tak tahu tu tak ada. Ya. Lah. Jadi solusinya itu. Kalau kita hati kita tak ada keras, hati anak kita keras, baik jantan baik betina, kata Nabi nganjurkan. Famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Sayangnya anak yatim, usap kepala anak yatim. Minta dengan Tuhan. Tawassul ke situ, minta dengan ya Allah, bukan aku menyantuni anak yatim, kok lembutkanlah hati anak aku. Boleh gitu, tawassul kepada amal soleh. Itu hati kita lah, anak kadang bermasalah itu. Apa lagi sekarang ini? Macam tu lah kalau datang rumah. Kemarin ada mak-mak dia datang. Apa tu? Bawa 2 botol. Minta air tawar tu. Kau tu lah tawar, aku tawar lagi. Apa lagi? Saya bergurau ya. Yalah, apa hal anak kau? Bangak jangan guru. Melawan. Dimarahi, melawan. Mak lah tak apa dulu macam tu, kata saya pula. Sadar diri kau tu. Seterang ambil lah. Ya? Nak marah lah, biar dia lari. Tapi tertawa ledak tu. Terbaiklah saya alhamdulillah. Tu coba untuk kau, kata saya pula. Sekolah itu. Saya tahu baca lah Fatihah 7 kali. Jadi kalau nak ruqyah anak-anak itu di rumah supaya baik lakunya, tak usah datang ke guru lagi. Ambil air putih, ya. Baca Fatihah 7 kali. Setiap kali baca Fatihah tu tiupkan ke air putih itu. 7 kali Fatihah, 7 kali tiup. Niatkan minta ya Allah, berkah surat Fatihah, karomah surat Fatihah, kemuliaan surat Al-Fatihah, engkau baik, ubahlah tingkah laku anakku menjadi anak yang soleh, yang baik, yang taat kepada orang tua. Dan jangan lupa berdoa lagi. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ya, doanya dari ayahnya Sayyid Alwi Al-Maliki, anaknya Sayyid Muhammad Alwi
Al-Maliki. Dia baca doa ini, doanya Allahumma aslih zurriyati wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma aslih zurriyati wahdihim ila sabilir rasyad. Ya Allah, aslih zurriyati, elokkanlah keturunan aku, baikkanlah keturunan aku, baik lakunya, baik amalnya, baik perbuatannya, baik hatinya. Aslih zurriyati wahdihim ila sabilir rasyad, berilah mereka petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul. Itu doa ayahnya. Dibaca terus, lahirlah anaknya, jadilah anaknya seorang ulama besar, muhaddisin, ulama ahli hadis. Dia ngamalkan doa itu juga. Ada lagi anaknya nama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi ulama juga sekarang. Sayyid Muhammad Alwi sudah meninggal, anaknya sekarang Ahmad, namanya Dr. Ahmad, Sayyid Dr. Ahmad. Ulama besar juga di Mekah sekarang. Jadi kita sebagai orang tua banyak baca doa itu. Allahumma aslih zurriyati wahdihim ila sabilir rasyad. Tiup kan kai sudah Fatihah 7 kali jadi. Bagi anak itu minum, mudah-mudahan berkah ayat yang kita baca Fatihah itu, Allah jadikan hati anak kita lembut. Allah jadikan anak kita menjadi anak yang penurut, nurut kata orang tua, ya, hormat kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Alah, jadi saya ulang lagi, hadis riwayat Abu Darda ini, seseorang mengeluh, hatinya keras, mengeluh kepada Nabi, bagaimana solusinya? Jadi jalan keluarnya Nabi, imsah ra'sil yatim, imsah bi ra'sil yatim wa at'imhu, usap kepala anak yatim, berilah dia makan, santunilah anak yatim, beri makan, beri minum, santuni. Nah itu, ya. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Fadl Al-Fadl dengan sanad dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa dia ditanya tentang dosa besar. Ibnu Umar ditanya tentang dosa besar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dia menjawab, dosa besar itu ada 9. Menyekutukan Allah, membunuh orang yang beriman dengan sengaja, membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Kini kan enak bunuh orang. Macam bunuh ayam, bunuh tikus be. Tak pantang lagi, gampang be, menghilangkan nyawa sesama mukmin, sesama muslim. Itu termasuk dosa besar. Lari dari barisan, kabur dalam perang di jalan Allah. Awak sedang perang, ngapa tidak kabur? Tidak ada alasan kabur. Itu termasuk dosa besar juga. Menuduh berbuat zina kepada orang yang menjaga dirinya, orang yang elok-elok, yang baik-baik, itu kita tuduh dia berzina. Makan harta anak yatim, masuk situ. Jadi makan harta anak yatim masuk dosa besar juga. Anak tu lagi kecil, awak dekat, kerabat dekat, awak ngurus harta anak yatim tu, balan tak nak lah ngenyang ke perut makannya. Apalah budak lagi lolo lagi. Esoklah besar anak tu nanya, harta ayah saya mana? Ayah kau punya harta lagi. Habis nyekolahkan kau dulu. Detik lagi peninggalan. Padahal yang habisnya awak yang dekat lah. Jadi hati-hati. Apalah anak yatim, budak lagi, tak tahu dia hal. Enak melolonya tu. Ya tak? Enak itulah jadi
jadi hal, jadi dosa besar. Jangan biasakan, usahakan tobat cepat, mudah-mudahan ada gitu. Ya tak? Terhindar gitu. Makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. An-Nisa ayat 10. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim secara zalim, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar, meloloilah. Anak yatim itu dipeloloi. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi samalah dia itu dengan makan api, ngenyangkan perutnya dengan api. Ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyalo-nyalo. An-Nisa ayat 10. Nah, ini ancaman kepada orang yang makan harta anak yatim secara zalim, secara aniaya. Kata Ibnu Abbas, mereka nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu ya. Apalagi dosa besar tadi, sihir, menyekutukan Allah, syirik ya, menyekutukan Allah, membunuh salah seorang di antara nabi, jadi membunuh para nabi. Maka sungguh berbahagia seseorang yang di dalam rumahnya ada anak yatim yang dipenuhi hak-haknya, dan sungguh celaka seseorang yang di dalam rumahnya ada anak yatim yang tidak dipenuhi hak-hak anak yatim itu. Jadi jemaah sekalian, salah satu ciri rumah yang mendapat berkah, ya, rumah yang diberkahi, ialah rumah di mana di dalamnya itu ada anak yatim dipelihara dengan baik. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh berkah. Kita pelihara anak yatim, baik anak orang lain, bukan keluarga kita, apalagi dari pihak keluarga kita yang menjadi anak yatim. Kita didik, pelihara elok-elok. Rumah kita akan menjadi rumah yang berkah. Sebaliknya, kalau kita perlakukan anak yatim itu dengan semena-mena, dipeloloi, ya, pokoknya dizalimi, nah, maka celakalah seseorang yang di dalam rumahnya ada anak yatim yang tidak dipenuhi hak-haknya. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini bermanfaat bagi kita. Mari kita menyempatkan diri untuk berbuat baik, menyantuni anak yatim. Nanti pada 10 Muharram tidak salah juga, dan setelah itu kita lanjutkan sebatas kemampuan kita. Jangan kita lupakan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.